Kami sudah selesai packing 100% dan kami juga sudah mulai distribusi, sudah selesai distribusi 100% dari tanggal 8 Februari 2024 dari KPU ke kecamatan. Kabupaten Purworejo, kami sudah melakukan distribusi logistik dari gudang ke masing-masing kecamatan pada tanggal 7 dan 8. Dan setelah itu akan dilanjutkan distribusi dari kecamatan ke desa atau ke PPS, yaitu pada tanggal 11 Februari dan juga 12 Februari 2024. Kemudian saat ini di tanggal 11 kami distribusi logistik ke masing-masing PPS ada 2 kecamatan. Dan selain itu ada 14 kecamatan itu di tanggal 12. Lalu nanti dilanjutkan dengan distribusi dari PPS ke TPS di H-1. Kami ini telah bekerja sama dengan Pos Indonesia untuk pengirimannya, lalu kami juga berkoordinasi dengan Polres untuk pengawalan dan juga Bawas. Yang terlibat tentunya stakeholder terkait. Kami sudah minta kepada seluruh jajaran PPK untuk melibatkan stakeholder yang ada di tingkat kecamatan, sehingga ketika mendistribusikan ke masing-masing PPS itu juga ada pihak pengamanan kepolisian maupun TNI, sehingga nantinya bisa dipastikan distribusi logistik ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kalau tantangan di Kabupaten Kebumen ini, kita tahu bahwa Februari ini memang curah hujan cukup tinggi. Di Kabupaten Purworejo ini memang total 99 desa yang berpotensi banjir maupun tanah longsor. Beberapa daerah di daerah Kebumen itu memang ketika hujan yang cukup intensitasnya cukup deras, kemudian dalam jangka waktu yang lama, misalnya sehari semalam, itu ada beberapa titik memang yang menjadi rawan banjir. Kami sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan BPBD, kemudian Satpol PP, TNI, Polri untuk nantinya ikut mensupport ketika nanti terjadi adanya bencana tersebut. Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jadi ketika ada bencana mereka siap sewaktu-waktu untuk dimintai bantuan. Kemarin kita koordinasi dengan BRI, kita yakinkan bahwasanya ketersediaan mereka uangnya itu cukup ketika untuk distribusi untuk keperluan di TPS. Terkait pencairan anggaran yang ada di TPS, kami sudah mentransfer ke PPS untuk operasional yang ada di TPS. Kemudian nanti untuk honor KPPS itu akan ditransfer kepada PPS, dan pencairan akan kita laksanakan pada 12 hari Senin ya Pak, hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Di tanggal 12 karena kemarin cuti bersama dan libur panjang sehingga baru akan bisa dilakukan transfer itu di tanggal 12 Februari. Kalau khusus rekapitulasi itu terakhir kami sudah mengadakan bindek. Cuma itu masih terkait dengan kebijakan dan juga sedikit gambaran. Kami sampai saat ini dari Divisi Teknis masih menunggu PKPU tentang rekapitulasi. Ketika itu sudah terbit maka akan langsung kita turunkan dan akan kita rasakan bindek kembali. Kami kemarin sore sudah mengumpulkan PPK, kami lakukan koordinasi kait dengan untuk persiapan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya, insya Allah mereka sudah memahami dengan baik ya. Jadi dari KPU sendiri kita sudah menurunkan bindek kepada yang dilaksanakan oleh PPS satu kali, kemudian di PPS juga sudah melaksanakan bindek minimal sekali. Tapi kalau kita melihat rata-rata ada yang sampai 2-3 kali. Setelah pelantikan itu ada pembekalan, kemudian setelah itu ada bindek di masing-masing kecamatan sudah dibagi waktunya.
Nah, kemudian kami juga meminta mendorong kepada masing-masing PPS untuk ada pendalaman materi. Pemahaman mereka saya kira sudah cukup bagus nih. Sampai kepada pengisian C hasil, kita juga berikan soal, kita coba. Alhamdulillah sebagian besar sudah memahami bagaimana pengisian C hasil tersebut. Kemudian juga dari tahapan-tahapan pemungutan suara, ya kami yakin mereka saat ini sudah paham. Bahkan hampir setiap malam mereka itu berkumpul, melakukan diskusi-diskusi, kemudian bagaimana menggunakan Sirekap dan lain sebagainya. Itu sudah kami lakukan upaya dengan maksimal untuk membintek maupun melatih badan ad hoc yang ada di Kabupaten Purworejo. Pertama pernah mengadakan ketika kirap nih. Ketika kirap itu ada beberapa segmen nih. Ada pernah kita di pasar, kemudian di kecamatan, kita juga pernah di Morusuta. Morusuta itu tempat nongkrongnya anak-anak muda. Untuk sosialisasi kami menggunakan berbagai cara, di antara di media sosial kami selalu mengingatkan, di media sosial ada meme-meme yang kami buat, kemudian secara langsung kami juga mensosialisasikan ke ormas maupun tempat-tempat strategis seperti di Car Free Day. Kita juga mengundang seluruh organisasi wanita yang ada di Kebumen, kemudian pemilih pemula, kemudian untuk difabel kita adakan sosialisasi dengan mengundang mereka, dan di Rutan kita juga sudah melakukan sosialisasi kemarin pernah ke organisasi kepemudaan, istilahnya ormas, kemudian disabilitas itu sudah kami lakukan, kemudian pelajar itu kami juga sudah lakukan hal tersebut. Harapannya ya nanti semua masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo itu ikut terlibat aktif dalam pemilu di tahun 2024.